Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, baik namanya Allah atau baca ayat-ayat Al-Quran, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ini firman Allah, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Maknanya mereka tidak pernah takut, tidak pernah bergantung, tidak pernah khawatir apapun waswas syaitan, dia bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, bertambahnya cinta terhadap dunia yang berlebihan. Dia tidak memahami kalau dunia ini adalah sebentar. Renungi sabda Nabi SAW, dan beliau bersabda, perumpamaan dunia ini adalah seperti makanan manusia. Bagaimanapun dia membubuhi dan menggaraminya, bagaimanapun dia menggarami dan membubuhinya, lihat kemana akhir jalur makanan itu. Maksudnya kotoran. Juga sahabat Nabi pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Dahhak radhiyallahu anhu, Nabi SAW tanya, wahai Dahhak, apa makanan dan minumanmu? Kebetulan Dahhak ini orang kaya. Kata beliau, al-laham wal-laban ya Rasulullah. Saya selalu makan daging dan minum susu. Umumnya orang sudah tahu makan daging, minum susu ini adalah makanan orang yang dianggap punya duit gitu kan. Maka kata Nabi SAW, kemudian kemana? Thumma ila madza yasir? Kemana nanti setelah itu? Maka sahabat Dahhak ini dengan sopan mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Kepada sesuatu yang Anda sudah tahu ya Rasulullah. Beliau tidak bilang kotoran sebagai kata santun. Anda sudah tahu ya Rasulullah jadi apa? Maksudnya jadi tinja, yang makanan yang minumannya jadi air seni, dibuang semuanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dunia kalian seperti kotoran itu. Artinya teman-teman sekalian, orang yang sudah lunak hatinya beriman kepada Allah, apapun yang luput darinya di muka bumi ini kecil bagi dia. Mau orang yang dia cintai meninggal, mau hartanya hilang, cobaan apapun dia terima. Dia yakin semua itu di belakangnya ada hikmah yang Allah inginkan. Sebagian salafus saleh teman-teman, kalau berjalan waktu cukup lama dan mereka merasa tidak ada cobaan, mereka malah beristighfar kepada Allah. Karena mereka merasa dengan cobaan bisa memangkas umurnya untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dunia berlebihan ini akan mematikan hati tentunya. Akhirnya sikut sana, sikut sini, riba, ghibah, apalah, gunjing, semua menjatuhkan. Ini penyakit-penyakit hati semua justru karena dunia ini. Muncul semua itu kan. Kenapa orang ghibah, gunjing orang lain? Kenapa orang fitnah? Kenapa ada manipulasi? Kenapa ada kezaliman? Dunia, urusannya dunia. Padahal dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang dunia targetnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Dan tidak akan datang untuk dia dari dunia ini kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan siapa yang akhirat targetnya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Lalu akan datang kepada dunia ini dalam keadaan terhina. Coba praktikkan resep sederhana ini teman-teman. Target antum akhirat. Dunia ini urusan belaka. Walaupun antum lagi meeting mahal, maksudnya ada proyek yang besar, azan, sholat, akhirat. Gak ada urusannya sama dunia. Tinggalkan semua. Haram tinggalkan walaupun apapun konsekuensinya. Mau syahwat kita lagi memuncak dengan seorang wanita, seorang laki-laki, mau kita lagi depan mata dapat keuntungan besar, mau disogok kita dapat besar, tapi haram, tinggalkan semua. Di situ baru antum akan muncul perasaan dahulukan akhirat dari dunia itu. Kemudian yang kelima, salah satu tanda kerasnya hati, munculnya seringkali kesedihan yang mendalam, gundah. Sedikit-sedikit masalah, sumpek. Ada masalah kecil, sumpek. Orang beriman teman-teman yang hatinya lunak, biar masalah besar, kecil di matanya. Itu sesuatu yang besar bagi dia. Karena dunia ini semua dia akan tinggalkan. Tapi orang subhanallah yang hatinya keras, penuh dengan kemaksiatan, kita akan temukan orang ini sepanjang hidupnya penuh dengan kesedihan. Masalah terus. Kadang-kadang masalah kecil, mungkin hanya karena terlambat makan, sudah ribut, sudah seperti masalah yang besar. Padahal dia bisa makan. Kadang-kadang hanya karena perkataan kecil orang difikirin, sampai kayak masalah itu sudah terlalu besar. Padahal tidak ada masalah. Orang beriman, seberat apapun cobaannya bagi dia kecil. Dia tahu, kullan yusibana illa ma kataballahu lana, dalam ayat. Orang beriman selalu mengatakan, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, katakan, hai Muhammad, ajarkan kepada mereka, kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah catatkan bagi kami. Maka bagi mereka penerimaan saja. Pasti di belakang itu semua ada hikmah. Jadi rasa sedih yang mendalam, ya, gundah, gelisah, semua itu akan ada dengan orang yang hatinya keras. Tapi kalau orang beriman, dia akan tenang. Yang keenam, bertambah dan meningkatnya kemaksiatannya. Jadi kita akan temukan orang-orang yang hatinya keras itu justru selalu programnya dari dosa ke dosa apa lagi, dari menipu jenis apa lagi, terus begitu. Dan terus meningkat kemaksiatannya itu. Misalnya hari ini dia gandeng tangannya perempuan itu, besok dia cium, lusa dia zina. Selepas itu dia buka lagi pintu dengan perempuan lain, dia buka lagi sama laki-laki lain, terus bertambah. Itu tanda kekerasan hati. Kalau orang ada imannya walaupun sedikit teman-teman, kapan dia buat dosa ketakutannya luar biasa. Itu yang Nabi SAW katakan. Orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa, dia anggap seperti sebuah gunung yang besar di pundaknya. Ketakutannya luar biasa. Tadi tersentuh perempuan bukan mahram, sampai kadang-kadang merinding rasanya karena melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin seorang muslim kalau iman sudah tanam dalam hatinya, terbuka sedikit hijabnya, takut
yang luar biasa. Jadi perasaan itu adalah tanda lunaknya hati. Hilangnya perasaan itu bertanda kerasnya hati. Allah berfirman dalam surah Sad atau surah Saf, surah 61 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada saat mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Yang terakhir, yang ketujuh teman-teman sekalian, tanda-tanda orang yang keras hatinya sudah tidak bisa lagi mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Sudah nggak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dan kita temukan dalam kehidupan dia warna-warni. Sholat iya, tapi riba iya. Sholat iya, tapi zina iya. Campur baur. Dan pencampur bauran ini membuat tidak akan merasakan kenikmatan dari keimanan itu. Jadi jangan teman-teman terpengaruh dengan bahasa-bahasa syaitan manusia yang mengatakan, sudahlah kau jangan terlalu alim, sudahlah nggak apa-apa, jangan terlalu keras, ini nggak apa-apa lah, toleransi, begitu. Ini bahasa-bahasa syaitan manusia. Syaitan jin tidak berhasil goda, syaitan manusia yang bergerak. Jangan terpengaruh. Antum seperti kata Atha bin Abi Rabah kepada salah satu khalifah Hisham bin Abdul Malik, ingat wahai Amir Mu'minin, kau lahir di muka bumi ini sendirian, kau berbuat juga sendirian, kau yang menentukan itu baik atau buruknya, dan kau akan mati sendirian, serta kau akan dihisap sendirian. Tidak akan berguna singgasanamu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu. Coba renungi baik-baik kalimat itu teman-teman sekalian. Dan demi Allah teman-teman, kalau antum paksakan diri detik-detik itu selalu dalam ketaatan, kenikmatannya luar biasa. Luar biasa. Susah untuk dinilai. Coba deh rasakan itu pada saat iman kita lagi puncak, itu ada kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Rasanya tentram. Biar capek teman-teman, bangun malam kita terkaget, bangun baru 2 jam tidur terkaget, dan perasaan mau pengen sholat. Ada perasaan itu Allah SWT berikan kepada kita itu kemudahan. Biar kita lagi butuh, kita bantu orang lain. Biar lagi padat waktu, tetap luangin waktu baca Quran. Ada sesuatu yang Allah kasih. Dan amal soleh itu akan punya saudara-saudara. Sebagaimana perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan, kalau kau melihat kebaikan pada seseorang, ketahuilah kebaikan itu punya saudara-saudara. Dan kalau kau walaupun dia di mata orang dianggap buruk, dan ketahuilah kalau seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, ketahuilah ada saudara-saudaranya walaupun dia di mata orang baik. Hati-hati teman-teman. Dalam diri kita yang melekat, yang menjadi sahabat kita, amal soleh saja. Nggak ada pintu buat maksiat. Harus azam. Dan itu di tangan antum keputusannya. Harus tentukan. Cukup. Masa lalu yang berlalu selesai. Sekarang ke depan. Demi Allah nggak ada waktu ini. Ya? Jangan main-main. Nggak ada waktu. Waktu antum terbatas. Nanti kalau meninggal baru nyesel. Mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati antum, hati-hati. Ambil pelajaran dan kerjakan. Dan ingat pesan ini, wallah teman-teman. Demi Allah kita, orang kalau bertahan dalam keimanan, nikmat. Gak ada sesuatu yang jadi beban. Walaupun kita dalam keadaan susah, sakit, bangkrut, ditipu orang, tetap tentram, enak. Dibandingkan orang yang punya maksiat tadi saya bilang, sedikit masalah jadi besar buat dia. Udah seperti masalah yang sangat luar biasa. Susah tidur, susah makan, segala macam. Dan orang beriman subhanallah, kalau Allah datangkan cobaan sama dia, Allah datangkan perangkat-perangkat penolongnya. Misalnya ditipu sama orang, Allah datangkan orang lain yang akan membantu dia secara cuma-cuma. Hilang barangnya, ada orang gantikan. Dia sakit, ada dokter yang cocok sama dia. Ada jalannya. Tapi kalau orang yang keras hatinya maksiat, tidak akan ada jalan keluarnya. Mereka tidak akan dapat wali atau penolong kecuali Allah SWT. Atau dari Allah SWT ingin tolong, tapi kalau tidak akan mungkin. Kalau mereka masih tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.